Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deniza Yuliantina yang juga bertugas sebagai moderator dari kelompok 9. Yang kedua, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Muhammad Jarod Ramadan. Yang kedua, Dian Arifah. Yang ketiga, Adinda Safira Raihana. Selanjutnya, langsung saja saya ingin menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruh struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, masih banyak, bahkan sangat banyak anggota-anggotanya dan juga sistem pemerintahannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Padahal, jika membahas negara dan ketatanegaraan Indonesia, mengharuskan ingatan kita meninjau dan memahami kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 1945 oleh para pendiri dan pembentuk negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan-peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Bab 2, pembahasan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam buku Suta Semongkara Emputan Tular yang ditulis pada zaman Majapahit abad ke-14. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila diartikan sebagai 5 perintah kesusilaan Pancasila Krama yang berisi 5 larangan, dan larangan itu adalah melakukan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, berbohong, dan mabuk akibat minuman keras. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut dengan dasar falsafah negara. Dalam hal tersebut, Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara, tatanan kehidupan bangsa Indonesia, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini diartikan bahwa semua peraturan yang ada dalam berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Pancasila, dasar falsafat negara Indonesia bagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh sebab itu, setiap warga Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam mendalami bidang kehidupan. Untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang arti kata Pancasila, sebaiknya kita membaca beberapa pengertian Pancasila menurut tokoh pendiri bangsa berikut. Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. B. Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandang hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. B. Definisi UUD dan konstitusi serta kedudukannya. A. Definisi UUD 1945. Dalam ketatanegaraan, istilah UUD sering digunakan pula dengan istilah konstitusi dalam pengertian yang berbeda atau untuk saling menggantikan. Secara harfiah, istilah konstitusi dalam bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk dan diartikan sebagai pembentuk suatu negara. Sedangkan Indonesia menggunakan istilah UUD yang disejajarkan dengan istilah Grondwet dari Belanda yang mempunyai pengertian suatu undang-undang yang menjadi dasar ground dari segala hukum dalam suatu negara. Istilah konstitusi dan undang-undang di Indonesia sering disejajarkan. Namun istilah konstitusi dimaknai dalam arti
yang luas material, yang lebih luas dari UUD. Konstitusi yang dimaksud adalah hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan demikian, konstitusi memuat peraturan pokok yang fundamental mengenai sendi-sendi yang pertama dan utama dalam menegakkan bangun yang disebut negara. B. Kedudukan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar mempunyai peranan penting sebab merupakan landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Sebagai landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintah negara yang berisi aturan atau ketentuan pokok ketatanegaraan, bahkan lebih dari itu, yaitu untuk menjamin suatu sistem atau bentuk negara serta cara penyelenggaraan beserta hak-hak dan kewajiban rakyatnya. Maka UUD harus merupakan hukum negara tertinggi. Dalam pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dengan ekstensi pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan deklarasi bangsa dan negara Republik Indonesia yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, tujuan negara serta untuk membentuk Republik Indonesia. Oleh karena itu, pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan kaidah negara yang fundamental dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Indonesia. C. Hubungan antara UUD 1945 dengan Pancasila. Perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua suku kata, yaitu Panca berarti 5, Sila berarti dasar atau asas. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Di atas 5 dasar inilah berdiri negara Republik Indonesia. Pancasila bagi negara Indonesia adalah sama halnya dan fundamen bagi sebuah gedung. Kalau kita ingin mendirikan sebuah gedung, haruslah gedung itu kita dirikan di atas fundamen yang kuat dan kokoh. Akan demikian pula lah halnya kalau kita ingin mendirikan suatu negara Indonesia yang kekal dan abadi, maka haruslah bangunan negara Indonesia itu kita dirikan di atas suatu dasar atau fundamen yang kuat dan kokoh pula. Kita telah meletakkan bangunan negara Indonesia di atas suatu fundamen, yaitu Pancasila. Kita telah memilih Pancasila sebagai dasar yang fundamental bagi negara kita. Mengapa kita harus memilih Pancasila? Jawabannya adalah karena Pancasila itu sesuai dengan alam kejiwaan bangsa kita sendiri. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksudkan di atas sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jelas menyatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. B. Saran. Dan menggunakan sistem ketatanegaraan berdasarkan pada nilai-nilai dan yang berhubungan dengan Pancasila dapat menjadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang sesuai dengan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Negara Indonesia dan masyarakat Indonesia dan ketatanegaraannya berdasar pada Pancasila akan membawa dampak positif bagi terbentuknya bangsa Indonesia. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.